kembali lagi teman-teman. Di sini kita akan belajar Python string. Nah, Python string itu kita bikin di sini Python string. Nah, tadi kan kita udah belajar nih untuk penggunaan tanda kutip 1 sama tanda kutip 2 ya. Yang kita pelajari sebelumnya itu yang ini. Nah, untuk di string kita pakai double quote atau single quote, tapi sama aja gitu kan. Kita belajar di sini. Nah, ini dia Python string gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita ada tanda kutip satu itu, kita ada double quote kayak gini atau single quote kayak gini di kata-kata kita gitu. Nah, misalnya nih, kalau namanya gini, how to make quotes inside quotes gitu ya. Nah, misal kita mau kasus double quote gitu kan. Nah, kita mau contohnya ini it's fine gitu kan. Dia ada tanda kutip 1 gitu kan. Nah, ini kita berarti kan kalau misalnya kita mau ya berarti kita tanda kutip 2 gitu. Nah, kita tanda kutip 2 untuk bikinnya gitu kan. Nah, kalau kita bikin dia di sini tanda kutip 1, dia bakal error gitu. Lihat ada merah-merahnya gitu kan. Dia nggak bisa undermeter string literal gitu kan. Ada sesuatu ada di 2 kali gitu. Dia cuma baca di sini tapi ini tuh dibilangnya ini apa gitu kan. Yang syntax error gitu. Makanya kalau mau kok hilang dihilangin nih. It's fine. Great. Oh dia bukan print fine. Gini. Nah, makanya dia bisa gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya kasus single gitu kan. Ini balik ya, itu yang single. Nah, ini yang double. Tergantung pengertian masing-masing. Misalnya kasus double itu ini my name is Alex gitu kan. Dia ada ini gitu. Makanya kalau di sini kita ngambil yang seperti ini. Nah, kita ambil tanda kutip 1. Nah, makanya dia bisa gitu ngambilnya teman-teman di situ. Nah, seperti itu. Kalau untuk kasus double, jadi disesuaikan lagi ya untuk stringnya. Makanya dia bisa 2, ya karena seperti itu. Gitu. Nah, kemudian kita juga ada string array gitu ya. Misalnya nih, kata-kata ini sebenarnya dia ada indeks misalnya gitu. Ada indeksnya kayak mana? Misal kayak gini ya. Actually itu string array gitu. Nah, misal kita mau namanya A sama dengan Alex gitu kan. Kita namanya si Alex gitu. Nah, array itu nanti dia kayak gini. A1 gitu. Nah, ini tebak ini apa gitu, outputnya. Nah, ini L. Kenapa L? Karena untuk sesuatu yang ada variabelnya itu sebenarnya dia punya indeks. Jadi ini kita mau mengakses A, L, E, sama X gitu kan. Alex gitu. Nah, sebenarnya Python itu dimulai dari 0. Jadi indeks 0 itu A. Indeks ke-1 itu L. Indeks kedua itu indeks ketiga itu X. Nah, gitu. Kalau misalnya akses indeks keempat,
Nah, di sini string index out of range karena setelah X ini nggak ada lagi. Jadi dia di luar dari range-nya gitu. Makanya dia nggak bisa gitu ya. Nah, misalnya kita bikin satu. Nah, kemudian gimana sih cara loopingnya gitu? Kita mau akses namanya super satu gitu ya. Ini mungkin karena kasus simpel ya teman-teman. Nanti kalau misalnya di program pasti banyak kasus-kasus yang membutuhkan kita tuh mengakses datanya gitu. Misalnya untuk data teks, misalnya kita mau uh, scraping teks berita gitu kan. Nah itu kan kadang ada kata-kata yang mungkin alay atau gimana ya. Nanti kan itu dicek tuh satu-satu kata-katanya, entah mungkin ada yang kata-kata bintang atau mungkin data Twitter kali ya yang lebih agak kacau gitu kan, agak lebih berserakan kata-katanya. Nah itu kita satu-satu kita bisa dicek gitu kan. Jadi untuk membersihkan datanya itu bisa seperti itu. Nah misalnya kita mau looping kan, for x in in hi kali in Alex maybe gitu ya. Relax. Nah, print X. Nah, coba di sini. ALEX. Jadi ini juga namanya ada looping. For X ini jadi kayak indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, print X kayak gitu ya. Nah, kalau kayak mana kalau misalnya kita mau mengakses berapa sih panjang variabel ini gitu kan? Misalnya kita udah punya nih Alex gitu, kita mau ngitung berapa panjang string length gitu ya. String length. Nah, sebenarnya string length ini banyak sekali kasus-kasus contoh penggunaannya teman-teman. Tapi kita karena simple, masih dasar-dasar Python, kita masih menggunakan kata-kata simple gitu. Nanti bisa aja kayak ini kalimat yang panjang, kita mau menghitung berapanya. Misal kayak di Word, itu kan teman-teman kalau ngetik di dokumen Word itu kan otomatis ke ini kan ke baca berapa panjang karakternya atau dan sebagainya. Nah, ini menggunakan codingan seperti ini teman-teman, kayak easy sekali gitu. Nah, caranya itu adalah cuma link ini aja. Ya, sesimpel itu aja nanti keluar gitu. Ini kita nggak usah print ya. Oh, ada error. Nah, linknya 4 gitu. Nah, ya udah kayak di dokumen, berarti kalau misalnya teman-teman jadi developer Python di Word dokumen ya untuk menghitung karakternya cuman kayak itu line A itu keluar langsung hasilnya gitu ya. Ya simple banget gitu kan. Kemudian kita juga bisa mengecek misalnya kita cek stringnya gitu. Cek string. Nah ini mungkin bisa dibilang sama kayak dokumen Word tadi ya. Kita mau bikin function search gitu kan. Function search misal. Nah function search gitu kan. Nah kita mau melihat mungkin kita panjangin deh kayak hello, my name is Alex, gitu kan? Nah, kita mau lihat ada nggak print sesuatu, kita mau melihat ada nggak sesuatu ini di A, gitu kan? Kita misalnya kayak is deh, kita mau cari Control F gitu kan, function searching. I sama is gitu kan, is gitu. Nah, itu is in A gitu kan. Nah, simpel aja, dia true, berarti ada gitu. Nah, ada di mana? Nanti lah itu yang dicari gitu. Nah, ini simple sekali ya teman-teman untuk pencarian search gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman pikirkan banyak sekali program-program yang menggunakan ini. So, kayak gini kan, mau nyari something gitu kan, ya kalau misalnya dia nyari name ya kelihatan, berarti kan adanya true gitu kan. Kalau true di sini ya kuningkan si kata-kata ini. Nah, itu kan simple ya. Jadi teman-teman mungkin sambil ngoding, sambil pikirkan di mana eh, penggunaan seperti itu dipakai gitu. Nah itu salah satu contoh-contohnya ya teman-teman. Nah kemudian ada yang namanya Python slicing gitu ya. Nah ada yang namanya Python slicing. Nah jadi di sini teman-teman tuh kayak mau
ngambil 10 karakter pertama di kalimat ini. Nah, misal kayak gitu ya. Nah, misal tuh teman-teman mau ngambil 5 karakter pertama deh. 5 karakter pertama dari kalimat ini gitu ya. 5 karakter pertama, atau mungkin kita ya bolehlah 5 karakter pertama dulu ya. Berarti kan 0 sampai 5 gitu kan, 5 karakter pertama gitu kan. Oke, salah. 0, oh ini X, kita A, kenapa yang bikin X. Nah, 5 karakter pertama gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman lihat ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kan sebenarnya ada 6 ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu untuk yang di kiri itu sesuai dengan indeksnya, berarti indeks 0. Nah, itu benar ya. Nah, kalau misalnya 5 ini indeksnya tuh bukan indeks kelima, tapi indeks kelima kurang satu. Jadi indeks keempat. Jadi selalu ingat ya teman-teman, kalau di Python seperti itu. Untuk yang di kiri itu selalu indeksnya, tapi untuk yang di kanan selalu indeksnya dikurang satu. Berarti indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, makanya dia 0 sampai 5 gitu. Nah, 5 ini 5 kurang satu adalah 4. Jadi dia merupakan uh, indeks yang keempat gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kan dari 0 ya teman-teman, dari 0. Sebenarnya kita maunya mungkin dari ini deh, dari 2 gitu kan. Nah, dari 2 kan berarti 0, 1, 2. Kemudian ke 4, 2, 3, 4, L, L, O gitu. Nah, sebenarnya kan tadi contoh kita tuh ada 5 karakter pertama ya. Kan kita dari 0. Nah, 5 karakter pertama itu dari 0 bisa aja nggak dibikin teman-teman. Jadi bisa aja langsung ini 5 ini. Karena ini mungkin defaultnya itu sampai 0. Mulai dari 0 gitu. Nah, coba kita lihat ya. Nah, langsung sama kan dengan yang tadi. Tuh, nah ini jadi mungkin 5 karakter pertama tuh bisa dianggap seperti ini. Kayak mana kalau misalnya karakter terakhir gitu. Nah, dari awal sampai terakhir, dari 5 sampai habis gitu kan. 5 itu tadi. Nah, teman-teman lihat itu 5-nya itu dimulai dari spasi gitu. Padahal kan 5 biasanya tadi 4 kan. Nah, di 5 ini ya bener-bener indeks 5. Indeks 5 yang mana? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ini di spasinya itu, teman-teman. Nah, mungkin karena ada spasi jelek kita bikin 6 aja kali ya. 6. Nah, 6 sampai habis. Nah, gini. Jadi ini dari awal, from beginning, ini from until the end gitu. Jadi ini 6 dari indeks ke-6, indeks ke-6 tuh M sampai habis. Nah, itu dia bahasanya. Kalau ini dari awal sampai ini 5-nya, tapi yang di kanan selalu 5 kurang satu, berarti indeks 4. Gitu. Nah, eh, gimana kalau misalnya teman-teman tuh mau ngambil yang di ujung, mulai dari sini, gitu kan? Nah, anggap entah mungkin 5 terakhir atau gimana ya. Nah, jadi kita bisa bikin print A itu misalnya minus 5 gitu ya, minus 5. Nah, ini kata-kata 5 terakhir. Nih, jadi indeks ke 5 terakhir ini dia, jadi indeksnya itu mulai dari 1 ya. Di sini misal kita contoh minus 1. Nah, gitu. Jadi dia tuh minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya kata-kata 5 terakhir ya ini gitu. Ini kata-kata 5 awal, ini kata-kata 5 akhir. Nah, mudah sekali ya, teman-teman gitu. Nah, misal kita mau melihat kata-kata 5 terakhir dari yang pertama deh gitu kan. Oh, kebalik kita maunya ininya yang eh bukan kebalik, ininya kita salah. Nah, ini jadi dari minus 5 sampai minus 1. Minus 5 yang mana yang ini?
Nah, minus satu kan tadi yang ini, awalnya kan yang ini kita hitung ya teman-teman, minus satu. Tapi ingat, yang di kanan ini selalu kurang satu. Minus satu berarti dia minus dua jadinya. Jadi minus dua yang mana? Minus dua yang E, seperti itu. Mungkin saya ulangin lagi ya kalau teman-teman agak bingung. Jadi yang di kanan ini, ya kan ada dua, titik dua sama lima gitu kan. Selalu Python itu konsep yang di kanan ini selalu minus satu teman-teman. Jadi kalau minus satu, minus pun di sini dia minus, tetap diminuskan satu gitu. Jadi minus satu kurang satu adalah dan minus dua gitu kan. Nah di sini x ini minus satu, ini minus dua, minus tiga, minus empat, minus lima, ini spasi gitu. Mungkin kita bikin minus 4 ya biar lebih enak lihatnya kalau nggak ada spasi gitu. Nah ini sama ya, jadi dia 4 kata pertama itu Alex sampai habis, kemudian untuk kita ngisi sesuatu di sini ya dia jadinya minus 2 si E gitu. Nah konsepnya seperti itu ya teman-teman. Sangat-sangat semoga bisa dipahamin. Nah, kemudian kita mau mungkin modify stringnya gitu. Kita mau stringnya itu kita modifikasi dengan bagus gitu kan. Modifikasi. Nah, mungkin kita bisa contohkan dengan ini ya, Microsoft Word kayak tadi ya. Nah, misalnya kita maunya uppercase. Jadi kita punya tadi hello my name is Alex tadi. Nah, kita mau dia uppercase. Uppercase itu apa? Uppercase itu bahasanya ini gede, apa sih namanya? Huruf gede gitu. Nah, kita maunya print upper gitu. Nah, ini gini doang loh teman-teman. Nah, dia jadinya ini. Jadi bayangkan kalau teman-teman tuh punya Microsoft, jadi developer Microsoft kan. Kayak satu function ngegedein itu ya cuman upper doang kayak upper selesai gitu. Nah, kalau misalnya yang lain, kalau misalnya mau ini kita bikin sini. Huruf besar gitu ya, lebih enak bukan gede ya. Maaf. Kalau misalnya kita mau huruf kecil, nah huruf kecil salah, ada ininya ya karena dia function. Nah huruf kecil itu easy sekali ya teman-teman untuk pembuatan untuk modifikasi string ya, modifikasi string. Nah kalau misalnya kita mau menghilangkan spasi gitu kan, kita bukan remove white space gitu kan. Mungkin ada di awal-awal itu misalnya gini, ini teman-teman pernah lihat nggak kalau misalnya di WhatsApp itu misalnya kita mau spasi-spasi gini di awal dia tetap menghilangkan ini gitu kan, tetap yang dikirim yang di send itu yang mulai dari kata-katanya gitu. Nah itu adanya remove white space gitu. Nah kalau kita print itu namanya strip gitu. Strip. Nah dia bakal menghilangin ini loh teman-teman gitu, jadi dia otomatis rapi lah bahasanya kan. Atau mungkin nanti teman-teman juga ada codingan yang kayak tadi ya, kayak scraping berita, scraping Twitter. Nah ini juga bahas mudah sekali nge-functionkan untuk menghilangin white space-nya gitu. Nah, terus juga kemudian kita juga bisa ada replace gitu. Misalnya kita mau ganti kata-katanya, kita mau di sini, replace string. Nah, misalnya kita mau tetap yang ini ya. Nah, kita mau nge-replace dia gitu. Misalnya kita mau ganti
class ini. Nah, mungkin kita ganti apa ya, kita ganti mungkin X itu dia nggak mau Alex tapi kita mau Alan deh gitu ya. Nah, jadi kita mengganti X ini jadi An gitu. Jadi kita mau ganti nama dia sebagai Alan, bukan Alex lagi gitu. Jadi orang Indonesia sekali ya. Jadi bukan orang Inggris lagi gitu. Nah, kemudian mungkin kita mau nge-split kata-katanya. Jadi split itu split. Jadi kita mau nge-break dia satu-satu gitu. Kita nggak mau sebagai kalimat, kita mau sebagai perkata-kata gitu kan. Untuk misalnya untuk menghitung kata atau gimana ya, itu tergantung dengan tujuannya teman-teman masing-masing ya. Nah, kita mau dia nge-split dia gitu. Nah, Nah, gitu. Jadi dia otomatis langsung kayak satu kata gitu. Hello, my name is Alex. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi emang sesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman itu apa gitu. Karena nanti ini banyak kalau misalnya teman-teman itu data analisis atau data science ini banyak sekali dipakai karena berhubungan dengan data. Kemudian kalau teman-teman lihat kayak dari ChatGPT untuk dari ya AI itu kan pasti udah dirapikan gitu. Jadi untuk ke machine learning ini sangat-sangat sering dipakai basic nih teman-teman. Jadi dari sekarang teman-teman itu harus udah paham kayak mana cara menggunakannya dan gimana cara ininya ya logika berpikir mesinnya gitu. Oke, teman-teman mungkin sampai sini. Terima kasih. See you in the next video.